Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, anak-anak sudah berdoa ya bersama Ustazah. Setelah ini, kalian simak baik-baik ya video penjelasan dari Ustazah. Anak-anak, di pembelajaran 4 kali ini, kalian akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia berupa menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Setelah membaca cerita, tentu kalian memiliki penilaian terhadap cerita yang kalian baca. Penilaian tersebut dapat diungkapkan melalui sebuah pendapat. Dalam menyampaikan pendapat, kalian perlu memperhatikan beberapa hal ya. Di antaranya, memahami tema cerita. Yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan, kalian harus memperhatikan hal tersebut ya. Apa tadi? Tema dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Di pembelajaran 4, muatan PPKN, kalian akan belajar tentang sikap tokoh yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo, siapa yang masih ingat bunyi sila kedua Pancasila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalan nilai sila kedua Pancasila dapat dipelajari dari tokoh-tokoh di lingkungan sekitar kita. Dari pengalaman hidup mereka, kalian dapat mengambil hikmah dan pesan moral. Misalnya, sikap gemar menolong, rendah hati, menghargai orang lain, dan bertanggung jawab. Salah satu contohnya ini, Ustazah berikan, coba dilihat di gambar. Ini ada seorang anak kecil yang sedang membantu nenek menyeberang jalan. Membantu nenek menyeberang jalan merupakan salah satu contoh sikap yang sesuai sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian dapat mengambil pesan moral bahwa sebagai sesama manusia, kita harus saling membantu dan memberikan manfaat kepada orang lain. Tokoh yang baik selalu menerapkan perilaku sesuai sila kedua Pancasila dalam kehidupannya. Ayo coba sebutkan apalagi sila kedua, penerapan pengalaman sila kedua yang sudah kalian terapkan di rumah. Coba bisa menghargai orang lain, menghargai pendapat teman ya, bertanggung jawab. Ini ada Ustazah berikan contoh ya, pengamalan Pancasila sila kedua. Pengamalan sila kedua Pancasila dari lingkungan keluarga, misalnya ada membantu adik belajar, bersikap sopan kepada orang tua. Pengamalan Pancasila sila kedua dari di lingkungan sekolah, diantaranya menolong teman yang kesulitan. Kesulitan tapi dalam hal yang positif ya, jangan menolong teman yang kesulitan mengerjakan ulangan, itu tidak boleh ya. Ada lagi di lingkungan sekolah, menegur teman yang menyontek, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material, menjunjung tinggi kesopanan dalam pergaulan antar teman, melaksanakan program sekolah.
Di lingkungan masyarakat, contohnya ada membantu korban bencana alam, tidak berbuat kasar kepada orang lain. Lalu ada membantu korban, oh sudah ya, membantu korban bencana alam. Lalu meminta izin bila meminjam barang orang lain. Berlaku sopan kepada orang lain. Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan negara. Hari ini anak-anak sudah belajar banyak hal ya bersama Ustazah. Kita sudah belajar di pembelajaran bahasa Indonesia, sudah belajar tentang menyampaikan pendapat terhadap suatu teks cerita. Nah, dalam menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan, kalian harus memperhatikan beberapa hal, seperti tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pembelajaran kedua, kita sudah belajar tentang muatan PPKN, tentang sikap tokoh yang mencerminkan pengamalan sila kedua Pancasila. Pengamalan nilai sila kedua Pancasila dapat dipelajari dari tokoh-tokoh di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya dari lingkungan keluarga, membantu adik mengerjakan PR. Lalu, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Di lingkungan sekolah, misalnya, membantu teman yang sedang mengalami musibah, baik moral maupun material. Menegur teman yang menyontek. Di lingkungan masyarakat, misalnya, membantu korban bencana alam. Meminta izin bila meminjam barang orang lain. Alhamdulillah ya, anak-anak hari ini sudah belajar banyak sekali ya bersama Ustazah. Nanti kalian bisa belajar lagi ya dengan membuka LKS dan buku paket kalian masing-masing ya. Oke, Ustazah tutup ya pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.